Selama rentang waktu 31 tahun ada peningkatan jumlah penduduk Pulau Bangka sebesar 67,48%. Berdasarkan catatan sejarah, penduduk Pulau Bangka terdiri dari penduduk asli, Malaysian atau Melayu, dan Chinese atau Cina atau Tionghoa. Pada tahun 1817, masyarakat Cina di Pulau Bangka berjumlah 4.651 jiwa dari total 13.413 orang. Sementara pada tahun 1848, jumlah warga Tionghoa di Pulau Bangka sebanyak 10.052 orang. Informasi mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Andini Dwi Hasanah. Halo Andini. Halo Firda. Andini, bisa Anda informasikan seperti apa cerita pertama kali orang Tionghoa atau orang Chinese ini masuk ke Pulau Bangka? Oke, baik. Terima kasih Firda. Selamat siang, Tribudas. Baik, berdasarkan laporan dari lapangan yang kami himpun dari sejarawan dan budayawan Bangka Belitung, Bapak Ahmad Elvian, secara resmi orang Cina atau orang Tionghoa sengaja didatangkan ke Pulau Bangka pada masa Kesultanan Palembang Darussalam di masa pemerintahan Sultan Mahmud Badarudin I Joyowikarmo pada tahun 1724 sampai dengan 1757 Masehi. Kemudian Sultan mendatangkan pekerja-pekerja Cina untuk menambang timah guna meningkatkan produksi timah di Bangka Belitung pada masa saat itu, karena orang pribumi sendiri Bangka Belitung itu lebih kepada perkebunan dan di kehidupan laut gitu, Firda. Jadi sengaja pada masa Kesultanan itu Kesultanan mendatangkan masyarakat Tionghoa dari Cina, tapi melainkan mereka Kesultanan ini mendatangkan orang Cina itu bukan langsung dari Cina, tapi dari Cina dari Malaysia, Cina dari Siam, Cina dari Kamboja, seperti itu gitu. Jadi tidak didatangkan langsung orang Cinanya gitu. Nah, kedatangan orang Cina ini diharapkan Sultan pada masa itu untuk membantu pertambangan atau membantu aktivitas pertambangan yang ada di Bangka Belitung. Karena keahlian orang-orang Cina di bidang pertambangan timah, maka produksi timah di Pulau Bangka pada saat mereka didatangkan itu cukup membuat peningkatan pekerja tambang ya. Mereka kan aktivitasnya bekerja tambang di Bangka Belitung, dan setelah kehadiran mereka ini terus meningkat, produksi timah meningkat. Terus pada tahun 1740 produksi timah di Pulau Bangka mencapai 25.000 pikul. Harga satu pikul kemudian dibeli Sultan Palembang Darussalam dengan harga sekitar 6 sampai 8 ringgit pada masa itu gitu. Demikian dulu Firda. Andi, ini untuk daerah mana yang pertama kali didatangkan oleh orang Tionghoa? Oke. Orang Tionghoa atau orang Cina yang disebut di sini pertama kali datang di Pulau Bangka itu ke daerah Muntok atau sekitaran Bangka Barat. Jadi memang di Bangka Belitung sendiri itu ada 8 pintu masuk di Bangka Belitung, dan untuk yang didatangkan pertama kali di Muntok atau Bangka Barat yang sekarang dikenal Bangka Barat. Jadi ada 8 pintu masuk itu. Yang pertama itu Buntu yang menyatakan daerah Mentok. Kalau dulu, zaman dulu mungkin disebutnya Buntu. Terus yang kedua ada Nampong yang menyatakan daerah Jebus. Terus ada Bijong itu bahasa Tionghoa juga yang menyatakan daerah Blinyu. Terus ada Lietkong yang menyatakan wilayah Sungai Liat. Terus Liusak yang menyatakan daerah Merawang. Pingkong, Pangkal Pinang, yaitu ibu kota provinsi Bangka Belitung sendiri saat ini. Kemudian Kumok yang menyatakan daerah Koba, terus Sabang yang menyatakan daerah Tebali. Nah, 8 pintu ini menjadi akses masuk orang Cina ke Pulau Bangka. Tapi untuk menjadi atau yang pertama kali diinjakkan oleh orang Cina yang didatangkan oleh Sultan Palembang ini di daerah Muntok tadi. Demikian Firda. Andi, ini bekerja apa saja saat itu orang-orang Cina di Pulau Bangka? Nah, tadi sudah saya sebutkan juga sebelumnya bahwa orang Cina ini didatangkan oleh Sultan Palembang guna membantu aktivitas pertambangan yang ada di Bangka Belitung. Sampai sekarang juga timah masih menjadi masih tetap berjalan di Bangka Belitung, dan saat itu memang pertama kali didatangkan masyarakat Tionghoa atau orang Cina ini untuk membantu aktivitas pertambangan di Bangka Belitung. Terus mereka juga selain menambang juga mereka membawa tradisi-tradisi budaya mereka ke daerah kita Bangka Belitung, dan sampai sekarang juga tradisi-tradisi itu masih tetap diterapkan oleh masyarakat Bangka Belitung. Seperti setelah Imlek, seperti ini kan sudah mau Imlek nih. Puncak Imlek itu adalah tanggal 15 setelah malam puncak Imlek. Nah, seperti itu mereka selalu menghitung Imlek pertama, Imlek kedua, Imlek ketiga, Imlek keempat, sampai dengan Imlek ke-15. Begitu juga dengan masyarakat Bangka Belitung saat ini,
ketika Idul Fitri kita selalu menghitung bahwa lebaran ke-1, lebaran kedua, lebaran ketiga, lebaran keempat gitu. Kemudian setelah Imlek biasanya mereka tuh bersilaturahmi ke rumah tetangga segala macam gitu. Dan kita juga di Bangka Belitung untuk masyarakat Melayu atau masyarakat pribumi masih tetap diterapkan sampai sekarang. Ketika lebaran ke-1 itu biasanya kita silaturahmi ke rumah keluarga dulu, terus lebaran kedua itu ke rumah tetangga-tetangga gitu, dijajakin semua dan itu ternyata budaya seperti itu adalah budaya yang dibawa oleh masyarakat Tionghoa atau masyarakat Cina di Bangka Belitung. Demikian Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Bangka Pos Andini Dwi Hasanah atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.